Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Widi Hartono Channel yang bicara tentang desa dan kedesaan. Video yang Anda lihat ini adalah video tentang sukacita petani yang sedang panen padi di lahan kering, terasiring. Seperti yang telah diputuskan oleh pemerintah tentang program ketahanan pangan, sebenarnya masyarakat pedesaan telah mendahului bagaimana mereka terus bersuasembada pangan untuk kesiapan dan ketahanan pangan mereka. Meski dalam kondisi lahan pertanian yang tidak seperti persawahan, karena lahan ini hanya panen satu kali satu tahun, tetapi masyarakat pedesaan telah mendahului apa yang menjadi keputusan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto tentang pentingnya ketahanan pangan. Bagi masyarakat pedesaan, bertani adalah status, bertani adalah panggilan, dan bertani adalah kewajiban. Mereka terikat oleh kebutuhan pangan yang harus dipenuhi setiap harinya, sehingga masyarakat pedesaan tentu saja profesi petani menjadi profesi yang sangat diidamkan. Karena dengan bertani mereka meyakini bahwa ketahanan pangan mereka akan tercukupi tanpa harus membeli. Seperti yang kita lihat bersama, ini adalah hasil dari kerja keras petani di wilayah Wonogiri Selatan yang lahannya adalah lahan tandus, lahan kering, dan hanya bisa panen setahun sekali. Lahan kering dengan model pertanian terasiring juga bukan menjadi hambatan bagi warga di Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo, Kecamatan Parangkuwito, Kabupaten Wonogiri. Selain untuk ketahanan pangan, bersuasembada padi dan hasil pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat di warga masyarakat setempat. Selain bisa menghasilkan hasil pertanian, juga bisa hasil pertanian tersebut dijual untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Ya, pertanian menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat pedesaan. Dengan bertani, segala kebutuhan kehidupan dapat dipenuhi. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mereka telah bisa bersuasembada pangan. Namun demikian, kehadiran pemerintah tetap diharapkan oleh masyarakat pedesaan, khusus Kementerian Pertanian, agar supaya hasil tani, hasil panen setiap tahunnya dapat meningkat dan tentu saja bermanfaat untuk ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Pemerintah harus menjadi fasilitator, sekaligus pemerintah harus benar-benar menjadi mediator bagi bagaimana petani di pedesaan benar-benar mampu meningkatkan hasil pertaniannya. Intervensi pupuk, saprotan, dan lain sebagainya sangat mempengaruhi bagaimana hasil pertanian di pedesaan dapat meningkat. Karena sejauh ini dan selama ini yang selalu menjadi persoalan bagi petani adalah kelangkaan pupuk.
Nah, oleh karenanya kita meyakini dengan keputusan Presiden Republik Indonesia untuk ketahanan pangan dan food estate, kita berharap keberadaan pemerintah mampu memberikan jawaban tentang kebutuhan petani, yakni pupuk dan saputan. Di beberapa tempat pun terjadi banyaknya hama yang menyerang lahan pertanian masyarakat, dan tentu saja hama yang menyerang ini dapat diantisipasi karena ada beberapa hama yang ternyata ketika akan dibasmi tersangkut oleh persoalan-persoalan yang lain, seperti halnya monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang merupakan hama, tapi kemudian monyet ekor panjang ini tidak kemudian bisa dibasmi karena ada pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap satwa ini, sehingga kemudian perlu pembahasan secara khusus bagaimana satwa ini dianggap hama dan satwa ini bukan hama yang harus dilindungi. Semua tentu perlu perhatian dari pemerintah. Swasembada pangan yang pernah dicapai oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan swasembada berasnya tentu akan dapat didapat lagi ketika pemerintah berpihak kepada petani. Keberpihakan pemerintah kepada petani selain bagaimana ketersediaan pupuk, ketersediaan saprotan, pemerintah juga harus mengintervensi harga gabah pasca panen, karena petani juga memerlukan jaminan harga jangan sampai hasil panen gabah yang ada di Indonesia kemudian harganya lebih mahal dengan kualitas dan mutu yang ada dengan kualitas beras di luar negeri. Kalau ini tetap terus terjadi, maka kemudian swasembada beras tentu tinggal angan-angan. Oleh karenanya, sekali lagi intervensi pemerintah terhadap pertanian mutlak diperlukan. Saudara, video ini dibuat salah satunya untuk mengabarkan kegembiraan masyarakat di Wonogiri Selatan bahwa saat sekarang mereka sedang melaksanakan panen raya. Pada saat yang lain, video ini juga dipersembahkan untuk sanak saudara, kerabat asli Wonogiri, terkhusus di Wonogiri Selatan yang sedang ada di tanah rantau, yang kangen dengan kampung halaman. Tentu ketika melihat video ini mendapat gambaran dan menjadi tombol rindu, tombol kangen bagi warga dan saudara-saudara kita di tanah rantau. Dan pada saat yang lain, dengan berita dari video ini yang akan menjadi masukan untuk Dinas Pertanian agar evaluasi musim tanam tahun 2024 tahun 2025 ini menjadi catatan penting, yang kemudian pada saat musim tanam di 2005-2006 lagi nanti segala persiapan kebutuhan pertanian segera terakomodir dengan baik. Dan begitu Dinas Pertanian benar-benar dapat membantu dan memfasilitasi para petani di Wonogiri Selatan agar supaya hasil panen yang akan datang jauh lebih baik dari panen tahun sekarang ini. Dan tentu saja pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pertanian dapat memperhatikan lebih lagi kepada lahan-lahan pertanian yang ada seperti di wilayah Wonogiri Selatan ini.
Demikian video ini, terima kasih dan jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.